sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, pada channel kita Bro Semesta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya ini sekaligus juga menjadi akhir dari masa Paskah tahun liturgi gereja kita. Pentakosta artinya hari ke-50. 50 hari yang lalu kita rayakan Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi juga merayakan Pentakosta 50 hari sesudah pesta Paskah. Tetapi Pentakosta orang Yahudi dihubungkan dengan pesta panen yang ditandai dengan peringatan diundangkannya hukum Taurat, perjanjian antara Allah dengan umat Israel, di mana Allah memberikan perintahnya yang tertulis dalam loh batu di Gunung Sinai. Bagi kita orang Kristen, Pentakosta adalah peringatan akan turunnya Roh Kudus. 10 hari yang lalu kita rayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan roh penghibur, roh yang akan diutus oleh Allah untuk bersaksi dan untuk menemani para murid dalam meneruskan pewartaan kabar sukacita. Turunnya Roh Kudus merupakan mukjizat besar. Roh Kudus turun dalam rupa lidah api yang turun kepada setiap yang berkumpul pada waktu itu. Dan ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka keluar dan mulai bersaksi, memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, Sang Penyelamat yang adalah Allah. Mereka berbicara dan orang banyak di seluruh Yerusalem datang berkumpul mendengarkan mereka. Dan mereka berbicara dan dimengerti oleh orang dari setiap bangsa dengan bahasanya sendiri. Bangsa dari Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Asia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, hingga Arab. Setiap orang yang mendengar para rasul itu mendengar dan mengerti mereka dalam bahasanya sendiri. Itulah mukjizat Pentakosta. Para murid yang selama ini ketakutan, bersembunyi, diam, sesudah menerima Roh Kudus, membuka pintu dan jendela, keluar dengan berani bersaksi di hadapan orang banyak. Peristiwa Pentakosta merupakan juga awal berdirinya gereja. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berkumpul di situ. Dan mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus, serta mulai mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Maka peranan Roh Kudus yang dapat kita mengerti, pertama-tama mempersatukan. Orang-orang mendengar para murid itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa iman, bahasa kasih, bahasa roh dapat dimengerti oleh semua orang dan mempersatukan segala bangsa. Kita bandingkan dengan bahasa yang terjadi pada pendirian Menara Babel dahulu. Karena kesombongan umat manusia, pada saat itu Allah mengacaukan bahasa mereka. Mereka tidak saling mengerti lagi satu sama lain. Maka proyek maha besar mendirikan Menara Babel yang tinggi menjulang melambangkan kesombongan umat manusia itu terbengkalai, tidak bisa lagi dilanjutkan. Selanjutnya,
turunnya Roh Kudus itu juga memeteraikan bahasa baru, hukum baru, yakni hukum cinta kasih. Yang kali ini bukan diukir di atas batu yang kasar dan kaku seperti saat diberikannya ke-10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kali ini hukum kasih itu dituliskan di dalam hati manusia. Lalu bagaimanakah kita memaknai Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus pada saat dan zaman kita serta kehidupan kita sekarang ini? Rasul Paulus mengingatkan kita, bila kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita manusia memang terdiri dari roh dan tubuh. Tubuh atau daging itu mempunyai kecenderungan yang bertolak belakang dengan kecenderungan roh. Kecenderungan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan segala bentuk kejahatan. Rasul Paulus menegaskan lagi bahwa menjadi milik Kristus berarti telah menyalibkan diri, menyalibkan daging dan segala hawa nafsu serta keinginannya. Sementara hidup menurut Roh adalah hidup menurut kebenaran, menurut perintah Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran itu. Dan buah-buah Roh itu nampak dengan jelas, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Para saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam Roh, dan biarlah Roh memimpin hidup kita kepada kebenaran, kepada kehidupan. Dan hingga di sini renungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.